Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan membuat sebuah video yang mana ada ceramah Kiai Ihmaduddin yang mana sangat-sangat marah, nggak tahu kenapa ya teman-teman, sampai bersumpah seperti itu ya teman-teman. Dan nanti sebelum ke ceramah Kiai Iman, kita akan mendengarkan Habib ini malah memberikan penjelasan tentang tahlil. Katanya kalau emang nggak mampu nggak usah dilakukan ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir ya teman-teman biar nggak gagal paham. Kita lihat videonya ya teman-teman. Suatu hal tidak bisa dikatakan haram atau dilarang kecuali ada nas dari Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dilarang. Itu yang pertama. Tidak bisa sesuatu pekerjaan dinyatakan haram atau dilarang kecuali ada nas. Nas itu Al-Quran menyatakan itu, hadis Nabi menyatakan itu. Kalau ada Al-Quran melarang atau hadis Nabi melarang, baru hal itu dinyatakan haram atau dilarang. Walaupun nanti hukumnya panjang, larangan itu ada haram, ada makruh dan seterusnya. Enggak bahas, kita itu terlalu ini untuk thalib ilm, itu untuk santri. Ini poin yang pertama. Seperti halnya tidak bisa suatu pekerjaan dikatakan wajib atau sunnah kecuali memang ada ayatnya atau ada hadisnya. Baik. Yang kedua, ulama sepakat bahwa ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, maka bukan berarti sesuatu itu dilarang. Saya ulangi lagi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan suatu hal, maka tidak bisa menjadi dalil bahwa itu dilarang. Tarkun Nabi fi fi'li syai'in la yadullu ala mana'ihi. Ketika Nabi tidak melakukan suatu hal bukan berarti itu dilarang. Baik. Ketika dua hal ini kita pahami, maka banyak masalah yang sudah kita selesaikan. Termasuk masalah yang ditanyakan ini, sedekah di hari kelahiran, sedekah di hari wafat orang tua kita, keluarga kita, hari ketiga, ke-7, ke-40, ke berapapun. Kita kembalikan kepada dua kaidah ini. Ada larangan dari Nabi? Gak ada. Ada larangan dari Quran untuk kita sedekah di hari-hari itu? Gak ada. Yang pertama. Oke. Ketika tidak ada larangan, berarti tidak ada yang boleh melarang. Siapa yang berhak melarang di agama ini? Siapa yang berhak mewajibkan atau menyatakan sunnah? Yang boleh hanya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang boleh mewajibkan dan mensunnahkan atau mengharamkan dan melarang. Selain Allah dan Rasul tidak berhak siapapun itu. Baik. Tidak ada larangan kita bersedekah di hari apapun, di waktu apapun. Allah bebaskan kita untuk bersedekah dan Allah anjurkan dan Rasulullah anjurkan untuk kita bersedekah. Banyak sekali fadilah-fadilah sedekah. Dikatakan sedekatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan rahasia. Tugas kita sebagai umat Islam adalah sujud menyembah kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan menjaga kemuliaan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dibentuk
adalah sebagai penerus perjuangan Wali Songo Indonesia yang mendakwahkan Islam di tanah Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang manis bukan Islam yang bengis, Islam yang beradab bukan Islam yang biadab. Apa ada orang yang berdakwah bukan dengan ramah tetapi dengan marah? Ada. Apakah ada orang yang berdakwah dengan bengis? Apakah ada orang yang berdakwah dengan biadab? Ada. Dulu ada, tapi sekarang mulai saat ini bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia tidak akan memberikan tempat bagi mereka untuk hidup dan ada di Indonesia ini. Hai orang-orang yang dakwah dengan bengis, manislah. Hai orang-orang yang dakwah dengan marah-marah, ramahlah. Hai orang yang berdakwah dengan biadab, beradablah. Kalau kalian sudah ramah, kalau kalian sudah manis, kalau kalian sudah beradab, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membenci kalian. Betul. Betul? Betul. Tapi jika kalian masih menunjukkan marah di dalam dakwah, jika kalian masih bengis di dalam dakwah, jika kalian masih biadab di dalam dakwah, maka sejarah bangsa Indonesia bisa lebih bengis, bisa lebih marah, bisa lebih biadab dari kalian. Apalagi Bumi Ki Ageng, putra putri Joko Tarub, putra putri pejuang Nusantara masa lalu, yang di darahnya mengalir darah-darah pejuang dari leluhur-leluhur Bumi Ki Ageng Grobogan ini. Kita semua bangsa Indonesia sudah bersepakat tahun 1945 bahwa kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ribuan pulau, 17.000 pulau di Indonesia dengan ratusan suku bangsa, dengan ratusan bahasa, dengan agama yang berbeda-beda, dengan 187 kepercayaan yang ada. Tapi kita bisa bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan bendera merah putih. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari NKRI. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Nahdlatul Ulama. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Pancasila. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun untuk kemanfaatan bumi Nusantara dan bangsa-bangsa yang hidup di atasnya. Siapa kita? PWI-LS. Siapa kita? NKRI. Harga mati. Nahdlatul Ulama. Rumah kita. Nahdlatul Ulama. Rumah. Nahdlatul Ulama. Rumah. Nahdlatul Ulama. Rumah kita. Pancasila. 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 PWI-LS
dibentuk berdasarkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian suatu ummah, suatu perkumpulan, suatu organisasi yang dia senantiasa menyeru manusia untuk kebaikan, memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. PWILS yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, kepada iman dan Islam, kepada sunnah Rasulullah, kepada ijma' para sahabat dan para ulama, qiyas para mujtahid. PWILS ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa akan memerintahkan manusia ke dalam kebajikan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, punya duit zakat, punya duit haji. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini adalah PWI Laskar Sabilillah. Tahun 1945 pasukan santri diperintahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk ikut berjuang membela tanah air yang sudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Kemudian Belanda membawa sekutu kembali ingin menjajah tanah Nusantara. Mbah Hasyim perintahkan, wahai Abbas Buntet, pimpin pasukan santri Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, untuk bersama masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda, mati atau menang. Mati atau menang. Akhirnya kita menang. Itu tahun 45. Dan hari ini cucu Mbah Abbas Buntet yang namanya sama dengan kakeknya kembali Allah naikkan untuk menjadi pimpinan panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Yang menggantikan Mbah Abbas sudah ada, tapi apakah ada yang menggantikan Mbah Hasyim yang berjalan bersama-sama hari ini? Termasuk kemungkaran yang harus dicegah oleh kita adalah setiap penisbatan, pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengakuan itu kemudian dia mengambil keuntungan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, betul? Kita cinta kepada ahli baitnya Nabi, betul? Kita cinta kepada seluruh keturunan baginda Nabi, betul? Tetapi ada orang-orang yang dia mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, kemudian dia menghina umatnya baginda Nabi. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi,
dia mengambil uang dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dia bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah menyaksikan yang mana ada namanya Kiai Imaduddin yang sangat marah, nggak tahu kenapa ya, tentang ya polemik Habib itu ya teman-teman. Ceramahnya pun menyebut seperti nyapa yang mengatakan sumpah kayak gitu teman-teman. Ya intinya kok bisa ya sampai katanya sumpah, kalau misalnya benar itu gimana ya? Ya harusnya nggak boleh bersumpah seperti itu sih ya teman-teman. Kita lihat aja ya ke depannya. Dan tadi ada ini juga apa namanya, ada Habib memberikan penjelasan tentang hukum tahlil ya teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata beliau tahlil itu sunnah, bukan sunnah sih, tapi ya harusnya nggak dilakukan kata teman-teman. Dan situ netizen pada komen katanya kalau gitu ya udah nggak ke haul para Habib lagi teman-teman, karena sudah merendahkan tahlilan ya teman-teman. Yang mana tahlilan itu ya ciri khas warga NU ya teman-teman, yang mana mendoakan dan bersedekah atas almarhum ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir, amin ya Allah amin. Oke teman-teman, semoga ibu-ibu, bapak-bapak sehat selalu, guru-guru kita sehat selalu, amin ya Allah amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.